Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan kesempatan dari Allah SWT, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, diberi nikmat oleh Allah SWT, sehingga kita sampai pada malam hari ini di masjid kita cintai. Namun sebelum itu, yang paling kita syukuri adalah nikmat umur yang sampai ke tahun ini. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang tahu kemarin di samping kiri kita, di samping kanan kita, sholat berjamaah bersama kita tahun kemarin, namun tahun ini sudah dipanggil oleh Allah SWT. Salah satunya ada pegawai masjid kita ini sudah dipanggil oleh Allah SWT, yang tahun kemarin masih sehat, kemudian masih bertugas di sini, namun tahun ini sudah dipanggil oleh Allah SWT. Namun dari itu sangat kita syukuri adalah nikmat umur yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, "La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Itu jelas dalam Al-Quran bahwa bagaimana ancamannya, bahwa barang siapa yang bersyukur itu maka Allah akan menambah. Namun barang siapa yang kufur itu maka Allah SWT sudah menyiapkan azab yang gede, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Hadirin sedang Malaysia oleh Allah SWT, selanjutnya selalu kita salam dan berterima kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersalawat kepada beliau? Karena kalau di dunia ini kita masih bisa minta tolong kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Namun akan datang suatu masa bahwa tidak ada lagi pertolongan selain sama beliau, yaitu yaumil akhir. Maka mari banyak-banyak kita berselawat di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadirin sedang Malaysia dimuliakan oleh Allah SWT. Sebetulnya malam ini Ustaznya kehalangan, maka saya sebagai MC langsung mengisi untuk mengisi waktu kita dalam sholat isya. Jadi tema ataupun yang akan dicatat pada malam hari ini bagi adik-adik kami dari sekolah, yaitu kita mencoba membahas tentang tafsir surat Al-Ma'un menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, yaitu tahukah kamu siapa yang orang-orang yang mendustakan agama. Situ dijelaskan bahwa fazalikal ladzi yadhul yatim, yaitu orang-orang yang menghardikan anak yatim. Yang menghardikan anak yatim ini bukan hanya secara lisan saja ya. Menghardikan anak yatim ini menurut Ibnu Katsir, menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah dijelaskan bahwa orang yang menghardikan anak yatim itu menunjukkan hatinya keras, tidak takut kepada Allah dan tidak yakin akan balasan hari akhirat. Jadi nanti bapak-bapak jangan sangka bahwa saya tidak mencaci anak yatim, cuma sebatas itu aja, tidak. Menghardikan anak yatim ini, kita punya tetangga yang punya anak yatim, tetapi kita tidak secara aksi kita tidak ada membantunya. Padahal kita mempunyai kelebihan rezeki, kita tidak ada bantu. Itu termasuk pada anak yatim. Jadi anak yatim ini tidak dimaksudkan bahwa cuma mencaci ya, hati mencaci, tapi maksudnya kita tidak mempunyai tindakan nyata untuk membantu anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dijelaskan bahwa tidak takut kepada Allah dan tidak yakin akan balasan hari akhirat. Jadi jelas, mari kita introspeksi diri kita, bagaimana perlakuan kita kepada anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim di sekeliling kita, kalau tidak bisa kita bantu banyak, kita bantu sedikit. Atau setidaknya kalau mereka dia cuma hanya punya orang tua atau cuma ibu saja gitu ya. Jadi kita anggap kita ini sebagai orang tuanya, memberi nasihat, walaupun kita tidak mempunyai harta yang banyak. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu allazi nahu an-sholati. Ayat berikutnya adalah fazalikal ladzi yukadzibu
fiddin wala yahuddu ala ta'amil miskin. Selanjutnya adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Jadi ayat yang pertama tadi ara'aita allazi yukadzibu fiddin, ayat yang kedua fadzalika allazi yad'ul yatim, ayat yang ketiga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan, maksud menganjurkan di sini apa? Kita kadang mempunyai makanan yang berlebihan, kita mempunyai makanan yang berlebih atau rezeki berlebih, namun kita tidak mempunyai atau menguatkan diri kita untuk membantunya. Itu dimaksud, padahal yang dimaksud tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Selanjutnya, ayat selanjutnya itu adalah fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Itu ayat selanjutnya. Mungkin ini ayat sesama kita simak apa maksud celaka orang-orang yang salat. Rupanya orang-orang yang salat itu ada celakanya juga. Bukan orang-orang kita udah salat, namun ada celakanya juga. Apa celakanya orang-orang yang salat? Selanjutnya itu adalah allazina hum an salatihim sahun. Jadi maka celakalah orang-orang sholat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan orang-orang yang tidak sholat, namun di sini tetapi orang yang lalai di dalam sholatnya. Itu yang maksudnya. Kadang kita punya waktu itu sudah kadang 5 menit lagi mau masuk waktu. Namun di sini kita ambil nanti kita cari kegiatan lain, maka kita menunggu di akhir waktu itu baru kita melaksanakan sholat. Itu adalah melalaikan waktu sholat. Yang kedua, maksudnya menurut Ibnu Katsir itu adalah orang yang tidak khusyuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau khusyuk melaksanakan sholat, yang pertama tentu kita harus tahu apa yang kita baca. Itu dulu yang penting. Jadi nggak mungkinlah kita meminta sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita baca. Maka mulai sekarang mari kita coba, nggak usah banyak-banyak, dari Al-Fatihah dulu. Apa yang bisa kita baca Al-Fatihah, tahu kita artinya. Bismillahirrahmanirrahim, tahu kita artinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa di situ ada pujian syukur dan selanjutnya. Maka langkah awal kalau Bapak Ibu mau khusyuk sholatnya, bukan berarti saya khusyuk sholatnya gitu ya. Jadi langkah awalnya itu kita harus tahu apa yang kita baca. Itu langkah yang akan mengkhusyukkan sholat kita. Selanjutnya itu banyak-banyak istighfar ya. Mungkin banyak dosa kita nih, dosa-dosa yang mau yang besar mau yang kecil. Maka banyak-banyak istighfar dan juga kita harus tahu apa yang kita baca. Selanjutnya allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang ria dalam. Selanjutnya adalah allazina hum yura'un, yaitu adalah orang yang ria dalam beribadah. Dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, adalah riya. Itu adalah hadis dari Musnad Ahmad, yaitu yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad. Jadi syirik kecil itu termasuk riya. Ini sangat dikhawatirkan oleh Allah SWT. Yang dikhawatirkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka kadang maksud kita di sini ini apa? Apakah kita ingin pujian dari manusia atau kita ikhlas atau ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, artinya bahwa orang yang rajin beribadah itu tetapi dia hanya ingin pujian dari manusia, maka itu termasuk kepada dia. Selanjutnya wa yamna'unal ma'un, enggan memberi bantuan ma'un, enggan memberi bantuan kecil. Termasuknya bantuan kecil ini contohnya mungkin yang
kepada tetangga kita ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-ma'un ini adalah bantuan kecil yang biasanya dipinjamkan antar tetangga gitu. Entah itu meminjam panah gitu ya, entah itu meminjamkan alat masak, itu adalah bantuan kecil. Jadi engkau memberi bantuan kecil ini adalah bantuan yang mungkin tidak ada feedbacknya bagi dia gitu. Ketika kita membantu orang, oh, apa manfaatnya bagi kita? Contohnya kita membantu tetangga kita, itu adalah bantuan kecil. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri kita. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang terancam di dalam surat Al-Ma'un ini. Yang pertama tadi, orang yang menghadirkan yatim, orang yang enggan memberi makan fakir miskin, orang yang ria dalam sholatnya, dan yang terakhir adalah orang yang tidak peduli kepada tetangganya, atau orang yang enggan memberi bantuan kecil kepada tetangganya atau kepada kerabat dan lain sebagainya, yang disebut dengan sosialnya.